Saat ku dalam kesesatan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku. Penolongku hanyalah dirimu, penghibur. Halo, perkenalkan nama saya Lisdayani Simamura. Saya dari grup F semester 1 dengan mata kuliah Kepemimpinan Sekolah. Nah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk menambah pengetahuan dan wawasan kita dan untuk memenuhi nilai UTS saya dengan dosen pengampu saya, Bapak Dr. Wilson Simanjuntak MPDK. Nah, saya akan menjelaskan materi tentang arti kepemimpinan guru di kelas. Perlu kita ketahui, seorang pemimpin dapat dikatakan hampir sama seperti Superman. Ia harus memiliki kombinasi antara kematangan pribadi dengan kematangan penguasaan keterampilan profesionalnya sendiri. Dan perlu kita ketahui juga bahwa tidak semua orang dapat memimpin tanpa memiliki bekal menjadi seorang kepemimpinan. Dan tidak semua pemimpin dapat memimpin sesuai dengan keinginan yang dipimpinnya. Begitu juga dengan seorang kepemimpinan guru. Kepemimpinan guru sangat penting dalam hal pendidikan, yaitu untuk menghasilkan output yang berprestasi, baik itu akademik maupun non-akademik. Nah, seorang guru juga harus mampu memahami bagaimana model-model kepemimpinan yang baik. Apa tujuannya? Yaitu agar suatu proses pembelajaran di kelas ataupun di sekolah berjalan secara efektif. Dan model-model kepemimpinan seorang guru yang baik itu sangat identik ataupun berpengaruh terhadap proses pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas. Nah, hakikat kepemimpinan guru di kelas adalah suatu kemampuan mempengaruhi ataupun menggerakkan siswa dalam memenuhi tujuan proses pembelajarannya itu agar tercapai. Nah, tampak bisa kita lihat bahwa pemenuhan kepemimpinan pembelajaran itu memiliki beberapa unsur. Yang pertama itu adalah tujuan, yang kedua adalah pengikut, yang ketiga adalah yang mempengaruhi. Nah, seorang guru harus mampu mengelola sumber daya yang ada di kelas dan ada di sekolah secara efektif. Nah, hal ini dikarenakan agar terjaminnya suatu pemenuhan proses pembelajaran di kelas secara efektif. Selain itu, guru juga harus mampu menjadi seorang pemimpin pada saat proses pembelajaran itu berlangsung. Tujuannya agar suatu proses pembelajaran itu dapat berjalan secara efektif dan signifikan. Nah, kepemimpinan guru ini sangat penting diterapkan dalam sekolah. Apa tujuannya? Yaitu agar menambah ataupun meningkatkan
prestasi siswa dengan signifikan dan juga mampu membangun suatu komunitas belajar warga di sekitarnya. Nah, proses pembelajaran ataupun kepemimpinan guru ini membutuhkan dua interaksi, yaitu guru dengan siswa. Nah, perlu kita ketahui bahwa guru dengan siswa itu harus memiliki interaksi yang baik, yaitu dengan berkomunikasi dengan siswa. Nah, interaksi itu dapat dilakukan yaitu guru memberikan ataupun memaparkan materinya dengan baik, padat dan jelas agar seorang siswa dapat mudah mengerti apa yang telah dijelaskan oleh gurunya. Nah, interaksi yang dilakukan oleh siswanya terhadap guru yaitu siswa harus mampu ataupun memberikan suatu argumen dan pendapatnya mengenai materi yang telah disampaikan. Nah, jika kedua hal itu terjadi, maka interaksi itu akan berjalan ataupun berlangsung secara efektif dalam proses pembelajaran. Nah, jika interaksi itu terjadi, maka suatu proses pembelajaran itu akan berjalan secara aktif. Apa tujuannya dan apa keuntungan jika interaksi itu berjalan dengan baik? Yaitu yang pertama, siswa akan aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua, siswa akan lebih berani dan mentalnya itu akan lebih kuat dalam mengemukakan pendapatnya di depan umum. Itu adalah merupakan keuntungan jika interaksi itu terjadi. Nah, guru itu juga harus memberikan kesempatan kepada muridnya agar muridnya itu pun tidak enggan dan menyampaikan pendapatnya. Nah, selanjutnya, fungsi dari kepemimpinan guru di kelas. Fungsi kepemimpinan guru di kelas sangat berpengaruh ataupun memiliki keuntungan, yaitu supaya ataupun agar pencapaian proses pembelajaran yang ingin dicapai dapat terwujud dan dapat dicapai. Nah, kemudian fungsi kepemimpinan guru di kelas itu juga sangat berpengaruh terhadap proses pembelajaran, yaitu agar suatu proses pembelajaran itu dapat hidup, artinya dapat berjalan sesuai dengan kehendak ataupun tujuan kita yang ingin kita capai. Oke, selanjutnya yaitu model dari kepemimpinan guru di kelas. Nah, model kepemimpinan guru itu di kelas sangat berpengaruh terhadap gaya ataupun tipe kepemimpinan seseorang dalam hal memimpin. Nah, perlu diterapkan dua model kepemimpinan guru di kelas. Yang pertama ada model demokratis, yang kedua ada model karismatik. Di mana yang pertama itu adalah model demokratis, itu adalah pandangan ataupun gagasan mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama terhadap di depan serta perlakuan yang sama. Nah, tujuannya ini agar kita itu bisa dapat mencapai kemerdekaan dalam kebebasan mengemukakan pendapat itu untuk keseluruhan yang utuh. Nah, contohnya itu adalah guru mengajak siswa untuk Nah, contohnya itu adalah guru tidak memandang siswa mana yang miskin, mana yang kaya, tidak memandang mana siswa yang pintar dan mana yang bodoh. Nah, guru itu harus dapat melihat bahwasannya semua siswanya itu sama, tidak ada pandangan dari kelas sosial ataupun suatu status sosial. Itulah fungsi dari model demokratis. Agar model demokratis ini terwujud dalam kepemimpinan guru di kelas, maka guru tidak boleh memandang siswanya dari kelas sosialnya, dan guru harus mengajak siswa dalam menyepakati suatu keputusan, di mana tujuannya itu agar siswa itu dapat bertanggung jawab lebih besar lagi. Nah, yang kedua itu adalah model dari kepemimpinan karismatik, di mana guru juga harus mampu memahami dari model karismatik ini dalam proses pembelajarannya di kelas.
yang memiliki suatu keistimewaan, keunggulan, dan kelebihan yang dapat diikuti oleh siswanya. Artinya, seorang guru itu harus memiliki kelebihan satu saja agar siswanya dapat mengikuti kelebihannya tersebut. Misalkan yaitu guru di bidang bahasa Inggris. Nah, guru di bidang bahasa Inggris ini harus memiliki keahlian dalam bidang bahasa Inggris ini yang cukup memiliki kelebihan yang banyak. Artinya apa? Ya, supaya siswanya itu dapat mengikuti guru tersebut. Nah, dia berpikir bahwasanya begini, guruku dalam bidang bahasa Inggris ini sangat pintar, dan siswa itu akan tertarik dengan kepintarannya tersebut, sehingga apa? Dia dapat mengikuti gurunya tersebut. Baik, kesimpulan dari materi yang telah saya jelaskan yaitu kepemimpinan guru di kelas itu harus kita terapkan jika kita ingin menjadi seorang guru. Nah, sangat penting agar apa? Ya, tujuannya itu agar suatu kelas pembelajaran itu dapat berjalan sesuai dengan yang kita capai dan dapat berjalan sesuai tujuan yang ingin kita capai. Dan kita juga harus mampu menerapkan model-model kepemimpinan sekolah ataupun tipe-tipe dan gaya-gaya kepemimpinan sekolah. Itu sangat penting, yaitu agar suatu proses pembelajaran itu dapat berjalan secara efektif dan efisien. Saya ucapkan terima kasih, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan shalom.